dari kelas 4C atau semester 4. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang peran dan definisi manajemen operasional dalam organisasi. Silakan boleh disimak dengan baik-baik. Manajemen operasional adalah disiplin ilmu yang berfokus pada perancangan, pengoperasian, dan pengawasan sistem yang menghasilkan barang dan jasa. Dan menurut Stephenson menyatakan bahwa manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Peran manajemen operasional dalam organisasi sangat krusial karena menentukan bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan dengan kualitas yang diharapkan. Manajemen operasional berperan dalam pengembangan keunggulan kompetitif melalui inovasi proses dan peningkatan efisiensi dengan menerapkan prinsip seperti Lean Manufacturing dan Six Sigma. Lean Manufacture dan Six Sigma yaitu dua pendekatan yang sering digunakan. Lean Manufacture adalah pendekatan yang berfokus pada pengurangan pemborosan atau waste dalam proses produksi dengan tujuan menggunakan efisiensi dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Sistem produksi Toyota dikenal sebagai Toyota Product System atau TPS. Six Sigma adalah metodologi yang berfokus pada peningkatan kualitas dan pengurangan variasi dalam proses dan dikembangkan oleh Motorola dan dipopulerkan oleh General Electric. Six Sigma juga menggunakan pendekatan berbasis data untuk mencapai tingkat yang sangat rendah, dan juga Six Sigma bertujuan untuk mencapai 3,4 juta kesempatan atau DPMO (Defects per Million Opportunities). Prinsip-prinsip Lean Manufacturing yang pertama ada identitas nilai, yang kedua ada aliran nilai, yang ketiga ada aliran berkelanjutan, yang keempat ada tarik atau full system, dan yang terakhir ada penyempurnaan berkelanjutan. Ada 7 jenis pemborosan oleh Lean Manufacturing. Yang pertama, transportasi, pemindahan barang yang tidak diperlukan. Kedua, inventory, persediaan berlebihan yang tidak diperlukan. Yang ketiga, gerakan pekerja dan peralatan yang tidak efisien. Keempat, penundaan dalam produksi. Kelima, overproduksi, yaitu memproduksi lebih dari apa yang dibutuhkan. Kelima, overprocessing, yaitu memproses lebih dari apa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah cacat, yaitu produk yang rusak atau tidak sesuai verifikasi. Prinsip-prinsip Six Sigma. Yang pertama ada fokus pada pelanggan atau customer focus. Yang kedua ada manajemen berbasis data dan fakta atau data driven decision making. Yang ketiga ada pengelolaan dan pengurangan variasi. Yang keempat ada pencegahan daripada perbaikan. Yang selanjutnya ada proses Six Sigma dilakukan melalui siklus damage. Yang pertama ada define, yaitu mengidentifikasi masalah dan tujuan proyek. Dan yang kedua ada measure, yaitu mengukur kinerja proses saat ini. Dan yang ketiga ada analyze, yaitu menganalisis data untuk menemukan penyebab variasi atau masalah. Dan yang keempat ada improve, yaitu mengidentifikasi dan menerapkan solusi untuk memperbaiki masalah. Yang selanjutnya ada kontrol, untuk mengendalikan proses, memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Perbedaan utama pada Lean Manufacturing dan Six Sigma. Metode Lean berfokus pada pengurangan pemborosan dan meningkatkan kecepatan proses, sedangkan Six Sigma berfokus pada pengurangan variasi dan peningkatan kualitas. Pendekatan Lean menggunakan pendekatan visual dan melibatkan pekerja di setiap level untuk mengidentifikasi pemborosan. Sedangkan pendekatan Six Sigma menggunakan pendekatan yang lebih analisis dan berbasis data dengan alat statistik yang lebih kompleks. Alat dan metode yang pertama yaitu Kali Stream Mapping Kaizen 5S Kanban untuk memperbaiki
memperbaiki aliran proses. Yang kedua yaitu Six Sigma, ada FMIC, SPC, Statistical Process Control, FMAA, Failure Mode and Effective Analysis, dan Control Chart untuk mengurangi variasi. Selanjutnya penggunaan bersama atau Lean Six Sigma. Yang pertama itu ada SIG, manufaktur menekankan pengurangan pemborosan dan peningkatan aliran proses untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, Six Sigma berfokus pada pengurangan variasi dan peningkatan kualitas dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Yang terakhir, yang ketiga, keduanya dapat digunakan bersama dalam pendekatan Lean Sigma untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kepuasan dan penghematan biaya yang signifikan. Baik, sekarang ada panel visual yang mengembangkan pada teori ilmiah, teori manajemen ilmiah atau scientific management. Taylor adalah bapak manajemen atau teori manajemen ilmiah yang mengembangkan teorinya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Menurutnya, teori ini berfokus pada peningkatan efisiensi, yang mana dalam proses produksi dan tempat kerja dengan pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Taylor percaya bahwa manajemen bisa ditingkatkan dengan pendekatan rasional, yang mana berdasarkan analisis, data, dan metode kerja terbaik. Lalu yang kedua ada teori pengendalian kualitas total atau Total Quality Management oleh Edward Deming, yang mana Edward Deming adalah seorang pionir dalam Total Quality Management yang merupakan pendekatan manajemen. Menurutnya, meningkatkan perbaikan kualitas yang berkelanjutan di seluruh organisasi dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Deming sangat terkenal karena kontribusinya dalam memperbaiki kualitas industri Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, yang kemudian berdampak besar pada produksi di teknologi dan produksi di elit global. Prinsip-prinsip teori pengendalian kualitas total atau TKM. Yang ke satu fokus pada pelanggan, yang kedua penyempurnaan berkelanjutan, yang ketiga pendekatan sistematik, yang keempat pengambilan keputusan berdasarkan data, yang kelima komitmen manajemen puncak, yang keenam partisipasi semua orang, yang ketujuh pendekatan jangka panjang. Poin ketiga yang paling utama yaitu fokus pendekatan terhadap karyawan dan juga tujuan utama. Yang pertama yaitu fokus dari Taylor itu memfokuskan pada efisiensi operasional dan juga pengoptimalan terhadap tugas individu. Sedangkan yang mengatakan fokus pada pengendalian kualitas total manajemen. Kemudian ada juga pendekatan terhadap karyawan, di mana Taylor ini melihat bahwasannya pekerja ini sebagai mesin yang lebih besar. Mesin yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan Deming menekankan bahwa pentingnya karyawan ini sebagai proses perbaikan. Kemudian ada juga tujuan utama dari Taylor. Tujuan utama dari Taylor ini mengatakan bahwasannya waktu dan gerak itu perlu sebagai efisiensi produksi. Dan sedangkan Deming menekankan bahwa kualitas itu harus lebih baik dan juga menekankan konsistensi yang berkelanjutan. Perbedaan antara operasi manufaktur dan operasi jasa. Dalam operasi manufaktur, fokus pada produk yang betul, di mana dapat dilihat, diraba, dan dapat distandarisasi. Dalam manufaktur, produk sebelum sampai ke pelanggan akan dilihat kualifikasinya dengan menggunakan metode lean manufacturing. Sedangkan dalam operasi jasa, pelayanan itu berbentuk non-wujud, di mana dalam operasi jasa menggunakan metode blueprinting dan service relationship management atau CRM. Blueprinting adalah alat visual yang digunakan untuk merancang dan menganalisis suatu layanan. Pertama kali diperkenalkan oleh Gilin Shostak pada tahun 1982. Metode ini memungkinkan organisasi untuk memetakan secara detail proses
perjalanan suatu pelanggan dan juga proses internal yang mendukung layanan tersebut. Nah, blueprint ini juga memberikan pandangan yang jelas tentang interaksi pelanggan, entah itu front stage, back stage, guna mengidentifikasi peluang perbaikan layanan. Customer Relationship Management atau CRM merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan ataupun interaksi dengan calon pelanggan ataupun pelanggan saat itu. Tujuan utama dari CRM atau Customer Relationship Management adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan, dan juga untuk mengoptimalkan hubungan antara interaksi pembisnis dan pelanggan dengan cara mengumpulkan data yang relevan agar memberikan layanan yang lebih personal dan juga efisien. Untuk komponen service blueprinting, yang pertama ada physical evidence, lalu yang kedua ada customer action, yang ketiga ada front stack, yang keempat ada back stack, yang kelima ada support proses, yang terakhir adalah line of interaction. Ini ada manfaat service blueprinting. Yang pertama ada pemetaan alur layanan, dan yang kedua ada identifikasi kelemahan, dan yang ketiga ada kolaborasi tim, yang terakhir yaitu peningkatan layanan.